Para pengungsi di area Sports Center Majene, Sulawesi Barat ini beramai-ramai mendatangi kendaraan relawan yang membawa paket sembako, popok bayi, susu hingga pakaian. Sejumlah wanita dan anak-anak terlibat saling dorong saat berebut pakaian dan barang bantuan lainnya. Tidak adanya petugas yang menjaga saat relawan membagikan bantuan logistik membuat proses distribusi bantuan berlangsung tidak tertib. Apa yang dibawa tadi ini, Pak? Ya, ada kadarnya, ada popok. Karena banyak. Saya dari teman-teman minta usulannya karena yang dibutuhkan, karena kalau di pengungsi begini itu selimut bayi, susu bayi, pampers. Untuk pembalut wanita itu kan semua keperluannya untuk wanita. Kalau kita laki-laki tidak ada masalah. Ya, terus bagaimana tanggapannya dengan perebutannya nih warga nih, Pak? Kami sangat senang dengan perebutannya nih warga. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita yang salah karena kami cuma kami yang salah. Kami harusnya paket. Iya. Baru bagikan kepada warga di sini. Meski demikian, para pengungsi mengaku senang dengan adanya bantuan dari para relawan ini. Ya, cuma ini saja mie. Karena bisa orang pas tadi, Pak? Ya, ayah anak-anak tidak bisa diatur. Tidak bisa, begitu, Pak ya? Ya, setengah mati kita tidak bisa. Bukan orang tua anak-anak. Nah, setelah ada bantuan ya, sering ada. Secara langsung, Pak ya? Iya. Cuman itu selalu berebutan orang di sini. Iya. Ke sini atau ya, bagaimana? malam di sini tidur. Kalau siang juga. Kalau kita mandi ke rumah. Memasuki hari ke-10 setelah gempa yang mengguncang Majene, Sulawesi Barat, sekitar 25.000 warga masih tinggal di pengungsian yang tersebar di 25 titik. Sementara itu, lebih dari 1.000 rumah warga yang tersebar di 3 kecamatan rusak parah dan tidak lagi dapat dihuni. Dari Majene, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, TV One mengabarkan. Mereka tertimpa bencana, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mereka sangat mengharapkan bantuan. Tapi apa yang terjadi di lapangan seperti yang baru saja kita saksikan bersama, masih ada kendala terjadi. Termasuk juga mengenai distribusi bantuan. Sehingga masyarakat kita lihat ini berebutan untuk bisa mendapatkan berbagai macam bantuan yang sudah diberikan. Sembako, kemudian juga bahan pakaian dan lain-lainnya. Lalu bantuan seperti yang sudah kita dapatkan tadi informasinya, ini sebenarnya bagaimana distribusinya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga soal trauma healing. Bagaimana bisa membuat masyarakat yang ada di sana lepas dari ketakutan, bangkit dari trauma, dan juga bisa menyongsong hari baru mereka. Nah, untuk bisa membahas hal ini, sudah hadir di samping saya Dr. Danardi Sosrosumiharjo selaku psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Danardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menyedihkan apa yang menimpa saudara-saudara kita di Majene dan juga Mamuju, Sulawesi Barat. Betul. Baik, nanti kita akan dengarkan cerita dari mereka. Ini termasuk juga ada Pak Basrudin yang merupakan warga korban gempa yang juga akan menceritakan bagaimana pengalamannya dan juga bagaimana kondisi di sana. Selamat malam Pak Basrudin. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga kita akan dengarkan Pak Putut Wibowo selaku Koordinator Layanan Dukungan Psikososial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ada di Mamuju, dan juga nanti tentunya ada Sekda Provinsi Sulawesi Barat yang akan bergabung dengan kita. Tapi mungkin kita pertama Dr. Danardi bisa mendengarkan cerita dari Pak Basrudin terlebih dahulu. Pak Basrudin saat ini sedang berada di mana? Ya, begini Mbak, sebelum saya menentukan di mana, kami ini adalah pengungsi dari Kecamatan Malunda yang merupakan epicentrum atau pusat gempa Sulawesi Barat. Jadi Kecamatan Malunda itu adalah kecamatan paling ujung dari Kabupaten Majene, perbatasan dengan Kabupaten Mamuju. Sehingga karena informasi yang saya dapatkan bahwa kampung kami itu adalah pusat atau epicentrum gempa, maka salah satu cara untuk mengamankan diri adalah harus keluar dari Kecamatan Malunda dalam rangka untuk mendekati logistik, baik makanan maupun dari medis atau kebutuhan yang lain. Alhamdulillah sekarang kami beserta kurang lebih 112 orang pengungsi dari Kecamatan Malunda berada di posko 1 di Desa Laliko, Kecamatan Sampalagian, Kabupaten Polewali Mandar sekarang.
Pak Basrudin, jaraknya berapa jauh dari rumah Pak Basrudin atau tempat tinggal asal Pak Basrudin dengan sekarang tempat pengungsiannya di Polewali Mandar? Dari Malunda ke Campurajian kurang lebih 150 km dari tempat kita gempa itu, yang kampung kami, Mbak. Baik, Pak Basrudin, kita ingin tahu juga bagaimana kondisi di kampung Pak Basrudin. Karena tadi Pak Basrudin berkata bahwa itu berada di epicentrum pusat dari gempa di Majene. Iya, betul, Mbak. Dari apa yang kami rasakan, semua masyarakat yang ada di sekitaran itu merasakan gempa yang teramat sangat luar biasa, yang bagi kami menimbulkan traumatik yang teramat dalam. Bahkan anak-anak kami pada saat kami dalam perjalanan baik di pengungsian di bawah masih di daerah pegunungan Malunda, itu traumatiknya luar biasa. Bahkan perjalanan dari Malunda ke Campalagian ini, itu mereka berteriak-teriak walaupun hanya melewati lubang-lubang di jalan gitu. Sehingga ini sampai sekarang traumatis itu teramat sangat masih kami rasakan, terkhusus bagi anak-anak termasuk lansia yang termasuk ada di pengungsian ini, Mbak. Pak Basrudin, di daerah kampung Pak Basrudin, rumahnya semua sudah hancur lebur rata dengan tanah, Pak? Tidak ada yang tersisa sama sekali atau seperti apa? Ya, sebagian besar, Mbak, itu sudah tidak layak huni, Mbak. Sudah ada yang roboh langsung, kemudian pokoknya kalau dipresentasikan kurang lebih 90% rumah itu sudah tidak layak huni lagi, Mbak. Pak Basrudin, adakah mungkin perwakilan dari warga tempat Pak Basrudin ini tinggal sempat menengok beberapa waktu kemarin ke kampung Pak Basrudin? Bagaimana kondisinya saat ini? Kenapa, Mbak? Apakah sudah pernah ada mungkin perwakilan dari warga kampung Pak Basrudin untuk menengok bagaimana kondisi kampung Pak Basrudin saat ini? Apakah mungkin sudah ada perbaikan dari pihak pemerintah setempat atau seperti apa? Ya, sekarang, Mbak, sudah ada sebagian yang laki-laki kepala rumah tangga itu diharapkan ke kampung untuk melihat langsung kondisi real rumah di sana. Karena sekarang itu melalui pemerintah desa diharapkan ada semacam pendataan tingkat tingkat kerusakan yang dialami di masing-masing tempat tinggal tersebut gitu. Baik. Jadi untuk langkah sekarang itu yang dilakukan adalah masih dalam tahapan mungkin pendataan, Mbak. Ya. Maaf Pak, ada tahapan masuk kendaraan, saya kurang mendengar dengan jelas yang terakhir informasinya. Ya, tahapan yang sekarang dilakukan itu masih tahapan pendataan. Seberapa besar tingkat kerusakan yang dialami oleh masing-masing masyarakat di sana, Mbak. Baik, pendataan masih berlangsung ya Pak? Masih, Mbak, ya. masih. Baik, mungkin dari pihak pemerintah setempat sudah memberikan ada jangka waktunya pendataannya ini berapa lama, kemudian mulai untuk memperbaiki nanti seperti apa, dimulainya kapan? Sudah ada informasi seperti itu Pak disampaikan? Untuk sekarang, anjurannya itu untuk sesegera mungkin datanya itu dimasukkan. Hanya kami mungkin terkendala karena masih ada masyarakat yang mungkin belum sempat turun karena traumatik itu gitu. Iya. Jadi kami berharap juga kalau misalnya masyarakat kemudian tidak misalnya langsung untuk ditanya langsung, kami berharap pemerintah kan punya database gitu kependudukan paling tidak sudah melihat secara langsung kemudian rumahnya seperti apa, kemudian persyaratan yang lain itu kami berharap untuk tidak terlalu memberatkan gitu. Baik, Pak Basrudin, kita akan jeda sejenak Pak Basrudin, tapi setelah jeda nanti kita akan kembali berbincang-bincang karena kami ingin sekali mengetahui bagaimana kondisi Pak Basrudin dan juga warga yang ada di sana di tempat pengungsian. Apa kebutuhan yang hingga saat ini masih belum didapatkan. Tapi nanti ya Pak, kita akan istirahat sejenak. Pak Dr. Danadi juga mungkin bisa berikan pandangannya, apalagi tadi kita sudah dengarkan Pak Basrudin berkata anak-anak terutama dan juga lansia begitu trauma ini ada di kepala mereka sampai mereka berteriak-teriak sepanjang perjalanan. Nanti mungkin kita akan bahas hal ini, Dok. Tapi setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.